Baik. Posisi kaki sejajar dengan bahu, badan tegak. Sudah paham sampai sini? Saya teruskan dulu, Hati-hati. Kalimat nabinya tidak sekedar menyebutkan aqim, tapi ada kalimat sufuf, saf, jamak dari saf. Ini menunjukkan tidak semua orang yang sholat berdiri, sholatnya sendirian. Boleh jadi dia tunaikan sholat bersama yang lainnya. Maka kata Nabi, berdiri tegak ini akan mempengaruhi keadaan safnya. Tegakkan, berdiri dengan baik, rapatkan safnya. Rapatkan dan luruskan safnya. Perhatikan, setelah Anda berdiri, kata Nabi, Anda akan didorong untuk menunaikan sholat, barangkali tidak hanya sendirian, tapi dengan orang lain, dalam konteks berjamaah. Maka kata Nabi, berdiri ini, kalau baik ditunaikan, maka akan berpengaruh kepada benar, lurus, dan rapatnya saf. Saf itu jamaknya dari kata saf itu sufuf. Kata Nabi, aqim as-sufuf. Berdiri dengan tegak, berdiri seimbang, kemudian pengaruhnya akan lurus dan rapat kepada saf. Jamak dari saf kata sufuf. Sekarang mari kita lihat, mohon bantuan teman-teman. 2 atau 3 orang bisa maju ke depan dengan cepat dan tidak perlu kemudian saya tunjuk kembali. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, mohon izin. Silahkan di sebelah sini. Ya, ini sudah ada garisnya. Baik, menghadap seperti biasa. Saya tidak pakai instruksi, masing-masing saja. Dan fokus seperti biasa. Saya katakan fokus ya. Silahkan. Bahasa Nabi ini, sebentar dengarkan. Bahasa Nabi ini ketika disampaikan, ini disebut dengan lughatul isyari. Bahasa yang harus disampaikan tidak harus menggunakan bahasa aslinya. Boleh menggunakan bahasa kita yang mudah untuk dipahami. Jadi nanti dalam fiqih ada bahasa yang harus digunakan dengan bahasa Arab, tidak boleh diterjemahkan. Karena demikian adanya. Seperti adzan misalnya. Adzan nggak bisa diterjemahkan. Harus demikian. Mau di Jepang, di Indonesia, bahkan di Indonesia di Padang, di Sunda dan sebagainya. Allahu Akbar, demikian. Ketika diterjemahkan, maknanya berubah dan tidak nyaman untuk didengar. Ya, orang Sunda bilang Allahu Agung. Baik, Betawi bilang Tuhan gua gede, gitu kan? Kan gak bagus kedengarannya dan jadi menyimpang maknanya. Maka seperti bahasa Quran. Walaupun misalnya penamaan surah Quran gak boleh diterjemahkan. Walaupun ada terjemahannya, tetap ketika disampaikan menggunakan aslinya. Al-Baqarah, Al-An'am, An-Naml dan sebagainya. Kawan, lagi baca surat apa? Surat semut. Masya Allah. Kamu apa? Sapi betina. Gak enak kedengarannya. Maka walaupun ada terjemahan tetap menggunakan bahasa asli. Tapi dalam sholat, ketika imam berbalik, berdasar hadis ini, imam mesti membuat keadaan makmum ini diingatkan supaya benar berdirinya, karena akan terkait dengan kekhusyuan sholat. Dalam konteks mengingatkan ini, tidak harus menggunakan bahasa Arab. Ingat ya, Anda boleh menggunakan bahasa yang sesuai dipahami. Di Jepang boleh pakai bahasa Jepang. Jangan lantas Anda gunakan bahasa Arab, tapi makmum tidak mengerti apa yang Anda ucapkan. Istau, sudah tahu. Masya Allah, tidak. Maksudnya luluskan, rapatkan. Baik, maka saya katakan, tolong rapat dan luruskan. Bebas. Baik, tahan. Saya tanya pada Anda semua yang ada di sini, apakah ini sudah rapat? Gak usah nengok, sedang sholat. Ya. Ini sudah rapat? Baik, jangan dirubah ya. Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Baik, lurus? Nah, sekarang kita menilai ini rapat, kita menilai ini lurus. Tapi ingat, dalam agama, dalam syariat, ukuran benar tidaknya satu ibadah itu terletak pada dalil yang pernah saya sampaikan di awal. Maka jangan membuat persepsi ketika Nabi memberikan panduan kepada kita. Ukuran rapat ini, kata Nabi, ukuran lurusnya, lihat kalimatnya, wahadhu bainal manakib wal aqdam. Aqimus sufuf wahadhu bainal manakib wal aqdam. Ukuran lurusnya ini adalah ketika kata Nabi, tumitnya itu berada di garis yang ditunjukkan atau dampaknya kepada lurusnya bahu. Jangan dirubah dulu, biarkan. Fokus ya. Kata Nabi, saf dipandang lurus jika tumitnya itu bisa sejajar, kaki bagian belakang, yang ditandai dengan bahunya pun akan sejajar. Lihat sini, kalau ini disebut lurus atau tidak, kalau mengacu pada ketentuan Nabi ini belum lurus tuh. Bisa ada bengkok-bengkok. Bagaimana luruskan ini?
Sederhana, kata Nabi, perhatikan garisnya. Kemudian yang diluruskan bukan kaki bagian depannya, tapi tumit bagian belakang. Jelas ya? Jangan dulu dirubah, biarkan ya. Jangan dulu dirubah. Supaya diketahui mana yang benar dan mana yang salah ya. Baik, sekarang kembalikan seperti semula. Baik, tahan. Lihat sini. Ini ada garis ya. Ini ada garis. Maka kalau Anda luruskan kaki bagian depan, ukuran kaki kan beda-beda. Baik ya, 39, 40, 41 misalnya. Ketika Anda luruskan kaki bagian depan, maka otomatis posisi bahu tidak akan sejajar. Contoh, teman-teman, tolong garisnya disejajarkan untuk kaki bagian depan. Berdirinya di sini. Ini. Tolong kaki bagian depan sejajarkan. Perhatikan, ketika yang depannya sejajar, maka dampaknya kepada bahu kelihatan lebih jelas. Walaupun tidak nengok ke belakang tetap akan kelihatan. Lihat. Jelas ya? Baik, sekarang kita robah. Tumitnya itu kemudian kita sejajarkan dengan garis. Saya mau tanya sebentar, apakah posisi ibu-ibu yang di bawah cukup banyak atau barangkali bisa kemudian ngambil soft di belakang? Karena saya lihat ada turun naik untuk melihat. Kalau cukup Anda maju, ibu-ibu bisa naik supaya mudah untuk melihat dan barangkali tidak penasaran untuk melihat bagian kakinya. Cukup tidak? Kalau tidak cukup ya tawakal kepada Allah. Baik. Bisa, teman-teman rapatkan aja, boleh maju. Ya. Baik ya. Sekira cukup insya Allah. Baik, Anda bisa maju. Ya. Ya, kita tinggal punya 9 menit, kita agak cepat. Teman-teman agak maju aja, nggak apa rapat. Pak, silakan. Baik, sudah. Ya, yang mau aja, yang tidak nggak apa-apa, nggak usah harus naik. Anda maju aja, nggak apa-apa sampai sini. Ya, bisa. Baik, nggak apa-apa. Kalau penuh, saya keluar nggak ada masalah. Yang penting nggak ada masalah. Oke. Sudah ya. Baik, saya teruskan ya. Karena waktu kita berjalan, saya teruskan. Jadi posisi ini, kata Nabi, perhatikan garis, dipandang lurus apabila posisi tumit, ini yang sejajar dengan garis, ditandai dengan bahunya sejajar. Tahan sampai sini, sudah? Sebentar, paham sampai sini? Baik, dengan demikian, posisi seperti ini pernah terjadi di zaman Nabi ketika beliau akan mulai membuat saf. Dan zaman Nabi pun ada anak-anak, tapi anak-anaknya tidak bersuara ya. Baik, kita lihat sebentar. Fokus. Ketika tidak ada garis, Nabi memberi contoh membuat garis. Ini petunjuk bahwa saf ini sangat penting. Jadi kalau Anda masuk ke satu tempat untuk sholat, belum ditemukan garisnya, nggak ada masalah, Anda coba ukur. Ya, misal bisa dengan menggunakan yang lain. Kalau zaman Nabi, beliau langsung gunakan pedangnya, bikin garis begini. Ya. Tapi ingat, membaca hadis itu kita mesti smart, mesti cerdas. Lihat, maksudnya harus menggunakan perangkat yang sama atau contoh untuk menggunakan perangkat lain. Jadi jangan dikira sunnah Nabi pakai pedang. Saya cari samurai dulu misalnya. Kita garis. Ini nggak tepat. Maksudnya cari garis jajar. Ini sudah ada. Ini tidak perlu dicari lagi. Silahkan. Ya, sebentar ya. Maju. Fokus. Lihat, luruskan tumit bagian belakang dengan garis. Ini, mohon izin ya. Mundur dikit ini. Enggak, ikut saya saja. Ini mundur dikit. Maju dikit. Dah, mundur dikit. Mundur dikit. Terus, dah, maju dikit yang ini. Satu lagi. Dah. Perhatikan sini. Coba lihat ya. Ketika Anda sudah luruskan dengan garis, maka posisi bahu lebih sejajar. Lebih baik. Jelas sampai sini? Ini yang disebut lurus. Dan bukan aib bagi seorang imam untuk kemudian dia melihat posisi makmumnya. Enggak apa-apa. Nabi bahkan sering beliau jalan. Kemudian beliau lihat sudah lurus atau belum, beliau rapatkan. Karena posisi sholat seperti ini akan membawa dan berpengaruh pada kekhusyuan. Daripada kemudian Anda tidak bisa menikmati sholat, ya imam punya peran. Makanya imam itu bukan jabatan prestisius untuk saling diperlombakan. Tapi tanggung jawabnya tidak mudah untuk bisa membawa kekhusyuan dalam sholat. Baik, pertanyaan selanjutnya, rapat tidak? Rapat ya? Baik. Ingat fokus, ukuran rapat dalam sholat berbeda dengan pandangan kita dalam mempersepsikan rapat. Kita lihat bagaimana Nabi menyebut rapat.
Lihat kalimatnya. Lihat kalimatnya setelah mengatakan wa hadhu bainal aqdam manakib wal aqdam. Kemudian kata beliau, perhatikan, wala tadharu furjatin lisyaitan. Jangan biarkan setan masuk ke sela-sela saf kalian. Awas, jangan dulu diperbaiki ya, biarkan begini. Ada setan khusus menggoda orang sholat. Ada 9 jenis setan. Lain kali nanti kita bahas dengan lebih terperinci. Ada setan khusus yang tugasnya menggoda orang sholat. Namanya khanzab. Kata Nabi, kalau Anda sedang mulai sholat, Anda berikan celah, setan itu akan masuk ke celah-celah orang sholat dan mengatakan, lihat kalimatnya, uzkur kada, uzkur kada. Kamu ingat ini ya. Kamu ingat ini ya. Di semua hal-hal yang tidak kita ingat, ketika Anda berdiri, itu belum muncul. Tapi kalau ada celah nanti ketika Anda mulai takbir, Anda akan mulai merasakan yang tidak diingat pun akan muncul. Silakan kalau nggak percaya, sholat apapun, kalau Anda sedang begini, belum terjadi. Tapi begitu Anda mulai takbir, dia mulai beraksi. Ingat ini, ingat itu. Padahal Anda nggak pengen ingat, tapi bisa muncul. Bahkan kata Nabi, hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai ada orang sholat, lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ini persoalannya. Maka bagaimana menutup celahnya? Kata Nabi, wala tadharu furjatin lisyaitan. Jangan berikan celah bagi setan masuk. Celahnya dalam bahasa Nabi disebut dengan furja, furjatun. Furja. Saya mau cek sebentar. Kelihatan, Bu? Ini? Kelihatan? Belum saya tulis. Bagaimana bisa kelihatan? Luar biasa ya. Baik. Ibu-ibu sejak pindah ke atas, penglihatannya lebih tajam ya. Masya Allah. Anda bayangkan, pindah ke atas, penglihatan lebih tajam. Belum saya tulis, sudah kelihatan. Ini ya, tulisannya furja. Furjatun. Apa itu furja? Furja itu celah yang muncul di antara satu bagian yang menempel. Ini contohnya. Gak usah nengok sedang sholat. Saya mundur. Lihat sini. Ini satu titik menempel seperti ini. Kemudian ada celah di belakangnya. Ini disebut furja. Kalau terpisah begini disebut khalal namanya. Khalalun. Ya. Ini celah begini saja, setan masuk. Apalagi yang terpisah. Di orang yang memisahkan diri dari jamaah, itu sangat oleh Nabi ditegaskan untuk kembali ke jamaah, ke saf. Bahkan dihitung sholatnya menyendiri, tidak ikut dengan imam. Kenapa? Yang seperti ini akan mudah digoda oleh setan, gak ada faedahnya datang berjamaah. Ya, maka dalam konteks ini, yang begini saja, itu diminta oleh Nabi untuk dirubah supaya ditutup celahnya. Baik, sekarang perhatikan. Kecenderungan orang sholat, tolong jangan dirubah ya posisi ini. Kecenderungan orang sholat ketika berdiri, dia bisa berdiri dengan posisi begini, kakinya. Yang tumitnya ke dalam, kaki depannya yang ada jemarinya keluar begini. Lebih mudahnya, Anda bisa melihat kaki saya terbuka begini keluar. Ya, sholat sendirian begini, sah, nggak ada masalah. Sholat sah, menghadap ke arah kiblat. Tapi ketika Anda berjamaah, ini bisa menjadikan potensi besar. Teman Anda pun posisinya begini, maka kaki dia yang sebelah kiri akan menempel dengan kaki kanan Anda, kemudian ujungnya menutup begini, ada celah di belakangnya seperti ini. Seperti yang terlihat, kemudian seperti ini. Lihat, belakang, jangan dirubah, ini ada celah. Ya kan? Perhatikan, ini ada celah. Karena posisi kakinya masing-masing seperti ini, terbuka keluar. Ada yang terbuka sangat, ada sebagian begini, ada yang hampir menutup. Caranya kata para ulama, ini sah salat seperti ini, berdirinya sah. Cuma rawan setan masuk di sini. Maka jika bisa Anda lakukan, dan ini harus diusahakan sebaik-baiknya, berdirilah kemudian secara lurus, baik depan atau belakangnya seperti ini. Lalu mulai ditempelkan satu dengan yang lainnya. Saya contohkan dengan teman-teman, berdiri lurus begini, depan belakang, lalu mulai ditempelkan. Saya mohon izin untuk kemudian bantu untuk menempel. Ya, ini. Perhatikan. Tidak ada beda antara laki-laki dengan perempuan. Contoh laki-laki begini, contoh perempuan tuh 2 orang di belakang begitu. Baik ya. Lihat sini, fokus. Kelihatan? Demi Allah saya katakan, kalau Anda bisa mencoba sholat seperti ini, saf, 5 saf, 6 saf, 7 saf, laki-laki atau perempuan, akan beda rasa sholatnya dengan Anda terpisah atau ada celah di dalam sholatnya. Tidak percaya silahkan, nanti besok subuh kita mulai. Sholat dengan tarawih pun begini, rapatkan, tempelkan dengan yang lainnya. Demi Allah saya katakan, akan ada perasaan yang lain dalam sholat.
Tapi ini pun kata Nabi, fokus saya belum selesai. Kata Nabi, belum selesai hadisnya. Walayyinu bi'aidi ikhwanikum. Jangan sampai semangat Anda yang kuat untuk merapatkan dan meluruskan saf membuat jari teman Anda, tangan teman Anda sulit untuk bergerak. Di Anda rapatkan begini, begitu mau takbir susah gitu. Yang itu tidak diinginkan. Jelas sampai sini? Baik, sekarang safnya kita susun dulu. Saf kita susun dulu ya. Ini sudah berdirinya begini. Sekarang kita mulai susun. Fadhal imam di depan. Baik. Fokus. Kita mulai pelan-pelan menyusun saf dan tolong perhatikan ketika ini mungkin tidak selalu di masjid. Anda mungkin bawa ke rumah. Bagaimana cara menyusun safnya? Mohon izin, satu duduk dulu, Bapak. Baik, Mas Akhir di sini. Imam menghadap ke arah kiblat. Perhatikan. Sekarang kita susun saf. Imamnya sendirian. Dan sudah pasti imam sendirian, tidak akan banyak. Makmumnya satu orang. Baik, makmum satu orang, imam sendirian. Imam menghadap, Anda ke arah mana? Silakan. Tidak usah dengarkan siapapun, jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudah? Lihat sini. Ini imam, makmum satu orang. Posisinya sudah bagus, berada di sebelah kanan imamnya. Bisa dilakukan dengan dua cara. Baik, sebelum dua cara ini saya jelaskan, saya ingin ingatkan dulu kita sudah sampai 10:30 tepat. Baik, apakah saya teruskan sekitar 10 menit ke depan? Baik ya. Baik, nggak apa-apa. Sudah, nggak apa-apa, silahkan, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, sudah ya. Baik, saya nanti 11 kurang 1/4 pulang, Anda silahkan sampai sahur. Pesan. Abu Daud, nomor hadis 1365. Nabi pernah sholat bersama Ibnu Abbas. Beliau berada di posisi di rumahnya Sayyidah Maimunah keduanya radhiyallahu taala anha. Ibnu Abbas pernah berada di belakang Nabi, kemudian oleh Nabi ditarik untuk diluruskan safnya dengan beliau. Di posisinya lurus dan ini pun menempel, tidak harus kemudian ada jarak misalnya satu kepalan dan sejenisnya. Jadi ini cara yang pertama, tetap menempel, makmum dengan imam, makmum di sebelah kanan imam. Ini cara yang pertama. Paham? Baik, boleh dalam hal ini. Sementara ulama juga mayoritas boleh menyebutkan imam bisa maju sedikit, makmum tetap di belakang tapi menempel posisi kakinya. Untuk menunjukkan ini imam, ini makmum, dan untuk membedakan antara salat laki-laki dan perempuan. Karena nanti di perempuan posisinya sejajar, tidak ada yang lebih maju atau mundur. Jelas sampai sini? Baik, dalam posisi ini ketika sedang salat kemudian datanglah seorang makmum. Yang lainnya datang kemudian masbuk. Kemana posisinya? Baik, sebelum kita tanya posisinya, pertanyaannya, kenapa Anda masbuk? Orang sudah mulai sholat, Anda baru datang. Jangan, nggak boleh. Urusan dunia Anda bisa tepat waktu. Kenapa urusan akhirat Anda terlambat? Jangan diulang ya. Ayo. Ayo kemana? Nah, apakah ditepuk? Diingatkan atau yang lainnya? Ini posisi yang sangat penting. Teman-teman sekalian, datang seorang dalam posisi masbuk, kemudian ingin bergabung dalam sholat, sesungguhnya tidak ditemukan redaksi ataukah menepuk atau yang lain. Hanya isyarat yang memahamkan bahwa akan ada makmum baru yang bergabung dalam sholat. Maka ada yang mengatakan cukup dia bertakbir kencang. Allahu Akbar. Tapi kalau sekiranya dengan takbir belum paham, maka diberikan isyarat yang langsung memahami. Boleh misalnya ditepuk dengan ringan, atau misalnya dicolek, boleh yang memahami. Silahkan. Lebih baik gunakan tangan kanan. Baik ya? Nggak usah nengok sedang sholat. Baik, silahkan. Nah ini bisa terjadi begini. Sudah ditepuk 3 kali, nggak ngerti-ngerti, ya kan? Bagaimana posisinya nanti? Nah ini boleh ketika ini dipahami imam tahu, imam boleh memberi isyarat dengan meminta makmumnya mundur. Boleh, bisa dilakukan. Jadi ini bisa memberikan isyarat begini, mundur. Ini mundur, diatur. Silakan. Ya, nggak usah nengok sedang sholat. Lihat ya, kita fokus, waktu kita terbatas. Lihat sini. Bagaimana menyusun posisinya ketika ada 2 orang di belakang. Maka yang satu tepat di belakang imamnya. Yang satu sebelah kanannya ini. Paham sampai sini? Baik, setelah ini dipahami dengan baik, datanglah kemudian makmum selanjutnya. Anda lebih daripada yang tadi ya. Sudah nggak usah dibahas lah. Baik, sudah bagus ya. Ini posisi masuk ke kiri. Tolong fokus teman-teman, seimbangkan. Posisi ini di tengah.
Jika ada masuk, dahulukan kanan dulu, kemudian kiri dulu, kanan lagi, kiri lagi, sehingga sampai penuh safnya seimbang. Jelas sampai sini? Baik, sekarang ini kita minta duduk yang dua ini. 1, 2, tahan sebelah sana dulu. Imam tetap di tempat. Alhamdulillah. Sekarang perhatikan Bu ya, ini saya fokus kepada ibu sesinya. Ini misal suami. Maaf Mas ya. Ya, itulah. Ini, ya. Di mana posisinya? Bebas lah. Jangan takut, salah nggak apa-apa. Yang kalau benar saya curiga justru. Ayo, ayo kemana? Ini, yakin? Baik. Fokus niat. Jika ada suami laki-laki, misal di belakangnya makmum perempuan, entah itu istrinya, ibunya atau anaknya, maka posisi yang terbaik adalah persis di belakang imam, bergeser. Ini. Jadi bukan di samping kanan, kiri, tapi di belakang. Dan sedapat mungkin mengambil jarak agak jauh dengan posisi 2 sujud. Jadi kalau seperti ini misalnya, kan masih satu sujud ya, dekat. Kalau lebih mudah 2 saf lah ke belakang. Ini 1 saf, saf yang kedua. Jelas ya? Agak sedikit lebih jauh. Baik, nanti sekiranya ada makmum yang laki-laki, dia bisa berdiri di samping atau di belakangnya. Jelas ya? Tapi kalaupun cuma berdua tetap begini. Kecuali kalau situasi di rumah, misal tidak memungkinkan agak lebih jauh, maka ini boleh, nggak ada masalah. Seperti Nabi pernah sholat bersama istri beliau Saudah binti Zam'ah, ya radhiyallahu ta'ala anha, itu pernah ketika beliau akan ruku, itu kepalanya mengenai bagian belakang Nabi. Saking sederhananya rumah beliau. Jelas ya? Padahal bisa beliau membuat rumah yang lebih mewah gitu kan. Tapi ini luar biasa. Nanti bahas yang lain lah supaya kita bisa lanjutkan bahasan kita. Ini imam, kemudian makmum perempuan. Ibu jelas sampai sini? Baik, sekarang saya robah situasinya. Baik. Maaf ya. Ini perempuan imamnya. Misal ini ibunya, bisa dikit. Ini anak perempuan. Di perempuan dengan perempuan atau teman dengan teman. Kemana posisinya? Lihat sebentar. Ini sudah bagus. Ambil posisi sebelah kanan dan tidak ada yang maju atau mundur. Pilihan cuma satu, sejajar. Paham ya? Baik, dalam posisi ini ketika sudah sejajar, tiba-tiba datang temannya perempuan satu lagi. Bisa, ya. Bisa. Iya. Baik. Bebas. Lihat. Gak usah. Jangan kebanyakan mikir, keburu salam. Bukan ya. Perempuan, udah tahu. Ya, baik. Fokus, lihat sini. Nah, teman-teman sekalian, ini sudah sangat bagus sekali. Untuk perempuan, sesama perempuan, tidak usah meminta salah satunya mundur, tapi langsung masuk ke sisi yang lainnya. Dan ini Bu ya, ini sejajar. Imam tetap di tengah. Imam tidak usah maju, nggak usah mundur, ini sejajar. Nanti masuk kanan lagi, masuk kiri lagi. Kanan lagi, kiri lagi. Jelas sampai sini? Paham? Baik, saya pastikan pelan-pelan. Kalau ini sudah paham, kita ambil bagian yang terakhir. Mohon, ini ke belakang, kembali ke laki-laki lagi. Itu lagi. Mohon izin naik lagi. Baik, sekarang perhatikan. Fokus betul ya. Ini, saf sudah penuh bagian pertama. Baik, rakaat akan berakhir sebentar lagi pada bagian yang terakhir. Tiba-tiba datang lagi satu orang. Mas, silahkan, kemana posisinya? Bebas. Ya, silahkan, bebas. Sudah, yakin? Tanya kawan. Tidak, baik. Lihat sini. Ini sudah penuh. Tidak ada saf yang lain. Datang satu orang. Ini sudah bagus posisinya. Anda ambil tengah ya, bukan mojok. Ambil tengah, tepat di sini, sejajar dengan imam. Tapi dalam posisi ini, sesungguhnya ada satu sunnah yang disebut oleh umumnya ulama yang hampir punah karena tidak banyak diketahui orang. Apa itu? Dalam posisi seperti ini sendirian tidak ada kawan, ini bisa membangun saf dan tidak perlu nengok ke belakang. Lihat? Ya? Ini berikan isyarat yang di depan, boleh ditepuk ya, atau diberikan isyarat mundur. Saat ini mundur, ini merapatkan. Jelas ya? Rapatkan. Yang lebih baik ini yang kanan, yang merapatkan ke kiri, supaya kalau ada datang satu lagi langsung ke sebelah kanan ke sana. Jelas ya? Di ini merapatkan, ini ada safnya. Kalau ada yang datang lagi, tutup yang sebelah sana. Tapi ini hanya boleh dilakukan kalau makmumnya sudah paham dengan hukum. Kalau misal makmum belum paham dengan hukum ini, masuk,
Maka jangan dipaksakan. Anda coba dulu misalnya tepuk begini. Kalau ditepuk begini tidak ada reaksi, maka tetap diam. Ya, jangan diteruskan. Anda tepuk, nggak usah, ini diam. Sudah, belakang. Nah, dan tidak boleh jadi permainan ya. Ini tetap kita sedang ibadah. Pernah terjadi di salah satu negara pecahan Soviet. Ini tahu hukum. Dia tepuk begini, mundur. Begitu ini mundur, dia yang maju ke depan. Sudah. Baik ya. Baik, jadi ya itu kita cara membangun saf untuk pertama kali. Walaupun mungkin terlihat ada beberapa hal yang cukup menarik, bahkan mungkin kita bisa tersenyum, tapi pada prakteknya demikian yang kita harus maksimalkan. Tutup celahnya, maksimalkan, dan kalau sudah berdiri seperti itu kata Nabi, demikianlah rasakan mungkin itu sholat terakhir kita. Makanya setelah itu ada iqamah. Iqamah itu bukan cuma formalitas Allahu Akbar, bukan. Di begitu ada iqamat, itu bukan panggilan sholat. Panggilan sholat itu adzan. Iqamah itu adalah isyarat untuk supaya kita menyiapkan safnya, kondisi hati kita dan sebagainya. Jadi kalau ada isyarat misalnya, maaf, Pak Munir sudah mulai mengatakan misalnya iqamah Allahu Akbar, maka tugas kita adalah mulai memastikan saf kita baik. Hadirkan suasana kekhusyuan. Rasakan mungkin ini salat kita yang terakhir. Paham sampai sini? Baik. Kalau sudah sampai sini, kita berhenti dulu. Ini kita coba untuk tanyakan dulu sebentar untuk memastikan. Baik, paham tidak? Paham. Jelas insyaallah? Baik. Apakah dengan posisi ini kita sudah sholat? Sudah mulai sholat? Belum, karena sholat dimulai dengan takbir. Di kita baru persiapan sholat untuk menghadirkan kehusyuan. Kapan kita mulai kemudian bertakbir, mempelajari dengan baik, seperti apa cara takbirnya, dan hebatnya, ternyata berdiri dan takbir yang benar ini ada makna yang sangat luar biasa, sampai dipraktekkan oleh seorang sahabat, sampai dia sukses urusan dunia, jadi orang paling kaya di Madinah, dan dijamin oleh Nabi masuk surga. Hanya mempraktekkan berdiri saja begini, plus dengan takbirnya. Siapa orang ini, dan bagaimana cara dia prakteknya, kita akan lihat dalam pertemuan besok hari insya Allah.